Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya supervisor, yaitu saya sendiri Pandiardiko dari SDN 03 Kaliprau sebagai coach. Saya Ami dari SD Negeri 01 Wiarawetan. Dan sebagai coach Muhammad Mustaqim dari SMP Negeri 2 Unjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Armi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Panji. Apa yang bisa saya bantu? Bung Armi, hari ini kita akan melaksanakan praktek kucing, yang mana sebelum melakukan praktek tentunya Bung Armi juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini tuh. Dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan praobservasi. Dalam tahap ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa nih yang akan dikembangkan oleh Bung Armi. Kemudian yang kedua, pada pelaksanaan observasi saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Ibu Ngarmi. Dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Pada tahap ini nanti Bung Armi merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Bung Armi kembangkan pada coaching selanjutnya. Apakah Bung Armi siap? Siap Pak Panji. Baik Bu, sepertinya sudah saya paparkan tadi. Pertama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan kucing yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Dan nanti Bung Armi memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, kemudian bagaimana kucing melaksanakan atau merespon serta menanggapi pertanyaan dari Bung Armi. Dan perlu diingat, tentunya percakapan kucing ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan melaksanakan potensi. Dari praobservasi ini ada pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bung Armi. Kompetensi apa nih yang akan Bung Armi kembangkan pada kucing kali ini? Dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengarkan dan juga apa untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang akan Bung Armi kembangkan secara spesifik Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak Panji. Indikator apa kira-kira yang akan Bung Armi inginkan? Indikator yang akan saya proses dalam coaching kali ini yaitu ingin coaching ini menemukan potensinya dalam memecahkan masalahnya sendiri. Baik Bu, jika begitu sekian praobservasinya. Silahkan Bung Armi boleh melakukan coaching. Terima kasih Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Armi. Mohon izin boleh minta waktunya sebentar Bung Armi. Alhamdulillah kabar baik Pak Mustaqim. Silakan apa yang bisa saya bantu Pak Mustaqim? Ya, terima kasih. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya menemukan salah satu siswa kelas 5 setiap minggunya tidak berangkat sekolah sekitar 2-3 hari tidak berangkat sekolah. Padahal selama ini saya mengajar sudah maksimal Bu. Tetapi ada salah satu siswa yang kurang termotivasi dalam berangkat ke sekolah. Oh begitu ya, coba menurut Pak Mustaqim, salah satu siswa yang tidak berangkat sekolah tadi ada persoalan apa atau permasalahannya apa ya? Apakah Pak Mustaqim sudah menanyakan secara langsung kepada siswa tersebut? Terus bagaimana dengan siswa-siswa yang lainnya Pak Mustaqim?
Kalau menurut saya, siswa tersebut kurang motivasi dalam belajarnya. Dia lebih suka bermain, bersepeda maupun bermain HP. Itu yang saya tahu dari siswa tersebut, Bu. Pernah juga saya tanya terkait pembelajarannya. Katanya juga gampang bosan, Bu. Katanya belajarnya itu aja kurang menantang lah, seperti itu, Bu. Malahan pernah saya temui pas pembelajaran agama pada waktu itu, siswa tersebut mengantuk di kelas. Setelah selesai pembelajaran, saya tanya kenapa mengantuk. Katanya tadi malam begadang bermain game online maupun HP permainan. Saya memanggil anak tersebut ke kantor dan saya tanya secara baik-baik kenapa mengantuk di kelas seperti itu. Pak Mustaqim, kira-kira anak tersebut ketika diberi pembelajaran di kelas, apa tertarik atau bagaimana itu Pak Mustaqim? Terus bagaimana pembelajaran anak tersebut terhadap kegiatan yang ada di kelas tersebut? Kalau saya lihat sih siswa tersebut memang agak berbeda dan memang kurang antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kadang malah bermain sendiri dan cuma satu sih ya. Dan ini memang menjadi persoalan yang menurut saya cukup serius. Yang saya punya cita-cita biar anak tersebut nantinya kelak ketika besar itu menjadi anak yang sukses seperti itu. Jadi memang motivasi belajarnya anak tersebut kurang ya Pak Mustaqim Iya. ya. Tanya ketika mengajar menggunakan media apa ya Pak Mustaqim ya? Kalau medianya biasanya saya menggunakan apa yang ada di kelas, Bu. Ya, seperti buku, papan tulis, terus saya mencatat anak, kemudian menulis di buku tulis, terus kadang juga belajar cara berkelompok di kelas. Saya juga menggunakan buku ajar yang sudah dibeli dari sekolah dan itu juga dari kabupaten, Bu. Seperti itu. Pak Mustaqim berarti kalau mengajar itu menggunakan kayak yang seperti tadi buku, terus alat-alat yang ada di situ saja ya Pak Mustaqim ya. Ya, bisa juga saya menggunakan seperti jus ama yang ada di kelas, terus pakai itu yang sudah difotokopi asmaul husna yang ada di kelas masing-masing yang sudah saya printkan. Itu ada lagi nggak Pak Mustaqim yang dilakukan ketika mengajar? Seperti menggunakan media apa kayak gitu biar anak tadi itu lebih membuat anak lebih menarik. Belum, Bu. Saya kan seringnya pakai itu. Saya masih ingin mengetahui bagaimana caranya. Jadi saya masih bingung, makanya saya ini tanya sama Bung Armi biar saya dapat pencerahan terkait pembelajaran dan harapan saya siswa yang tadi itu motivasinya bertambah untuk berangkat ke sekolah gitu dan menjadi lebih rajin lagi dalam belajar seperti itu. Iya Pak Mustaqim, coba saya tanya, Pak, ada nggak ya pembelajaran atau model pembelajaran dari Pak Mustaqim yang selain tadi diajarkan itu seperti metode yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas agar anak tadi lebih termotivasi ketika pembelajaran dan harapannya berangkat ke sekolah menjadi semakin rajin. Oh iya, Bu. Jadi saya itu punya ide ketika dalam pembelajaran nanti saya pakai audio visual, bisa pakai proyektor. Nanti saya tampilkan video yang menarik sehingga mudah-mudahan anak tersebut itu senang dan juga nanti ada aspeknya maupun kuis yang menarik seperti itu. Itu bagus sekali Pak Mustaqim. Memang biasanya anak seusia itu suka melihat hal-hal yang nyata. Nanti paparan Pak Mustaqim jika bisa memakai proyektor yang ada di kantor, mungkin digunakan dengan sebaik-baiknya lah. Ketika pembelajaran itu biar kelihatan menarik Pak Mustaqim. Iya ya, Bu. Bagus, Bu, itu memang ya nanti anak lebih tertarik dan menjadi tambah minat untuk belajarnya.
Ya, betul Pak Mustaqim, dan mungkin ditambahi Pak, kira-kira ada lagi enggak ya Pak Mustaqim ya untuk membuat siswa itu lebih termotivasi. Mungkin ide atau apalah yang mungkin ingin Bapak sampaikan. Ya, mungkin nanti saya akan merangkul anak tersebut. Saya ajak komunikasi dari hati ke hati, kemudian coba nanti saya tanyakan kira-kira ada kendala apa yang menyebabkan anak tersebut itu biasanya lebih senang bermain game daripada belajarnya. Apakah ada kendala nanti ya saya tanyakan sedikit demi sedikit biar nanti anak tersebut bisa bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marni, Pak Mustaqim. Waalaikumsalam. Bu Marni tadi sudah melaksanakan coaching bersama Pak Mustaqim. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, bagaimana Bu Marni melakukan performa tadi Bu? Alhamdulillah sudah. Apa yang membuat Bu Marni menilai seperti itu? Karena tadi menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan bersama dengan Pak Mustaqim sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Pak Azri. Apa saja nih yang Bu Marni lakukan pada saat melakukan observasi kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut Bu? Dalam proses yang sudah saya lakukan, tadi sudah sesuai dengan alutsista dan sudah menanyakan tujuan kepada Pak Mustaqim, kemudian mengidentifikasikan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali Pak Mustaqim sebagai koci dalam menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, luar biasa Bu Marni. Apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Moga-moga silakan Pak Panji. Setelah saya mengobservasi ya Bu, dalam percakapan tadi bersama Pak Mustaqim sudah berjalan dengan baik, proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Bung Armi sudah berusaha menggali informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan dari pertanyaan yang berbobot. Sehingga Pak Mustaqim bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Terus coaching yang dilakukan sesuai juga dengan prinsip coaching. Saya mendengarkan sangat senang sekali Pak Panji. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian Bu, saya juga melihat nih aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan Bu. Misalnya ini saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu mengajukan pertanyaan, Ibu melakukan sedikit kurang maksimal. Bagaimana pandangan Ibu? Saya memahami dan mengerti Pak Panji. Saya akan berusaha untuk merefleksi diri saya untuk meningkatkan kompetensi lagi dalam hal sebagai coach. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Pak Panji. Itu adalah langkah yang sangat baik Bu. Saya akan mencatat nih hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Nah, terakhir apa yang akan Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan Pak Panji. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke